Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuril Habibah dari Prodi PGMI dengan NIM 2410408000. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta untuk memenuhi tugas konsep dasar IPS. Oke, langsung saja kita mulai. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa penambangan nikel di Raja Ampat, khususnya di pulau-pulau kecil seperti Gag, Kewe, dan juga Batang Pele itu telah mengalami kerusakan besar, terutama pada hutan, terumbu karang, dan ekosistem laut. Nah, ini mengancam kehidupan nelayan, pariwisata, dan juga masa depan lingkungan kita. Langsung saja pertanyaannya, apa pendapatmu tentang kerusakan lingkungan laut di Raja Ampat akibat aktivitas tambang nikel? Menurut saya itu sangat memprihatinkan dengan kerusakan lingkungan laut di Raja Ampat. Itu kan kawasan itu terkenal dengan keindahan alam dan kekayaan lautnya yang sangat luar biasa. Nah, itu penambangan nikel itu yang merusak hutan, mencemari laut, dan berdampak merusak terumbu karang. Nah, jelas itu mengancam kehidupan laut dan yang keberlangsungan seperti itu. Dan keberlangsungan ekosistem itu jadinya terganggu seperti itu. Nah, terus aktivitas seperti itu seharusnya itu dibatasi atau bahkan dilarang di kawasan yang bernilai berkonservasi tinggi seperti Raja Ampat. Oke, langsung saja pertanyaan kedua. Menurut kamu, mengapa kegiatan tambang bisa berdampak besar terhadap ekosistem laut dan kehidupan masyarakat sekitar? Nah, kegiatan tambang itu berdampak ya? Ya. Nah, itu karena kegiatan tambang itu menyebabkan sedimentasi dan limbah yang langsung masuk ke laut seperti itu. Nah, itu membuat air itu menjadi keruh dan merusak terumbu karang seperti itu. Nah, terumbu karang itu kan tempat ikan, rumah ikan seperti itu kan. Nah, jadinya kalau rumah ikannya rusak, secara otomatis populasi ikan itu menurun seperti itu. Nah, hal itu juga berdampak ke nelayan karena mereka kehilangan hasil tangkapan ikannya seperti itu. Nah, selain itu masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari pariwisata juga dirugikan karena wisatawan tidak mau datang ke tempat yang tercemar seperti itu. Oke, langsung saja pertanyaan yang nomor 3. Apa peran pendidikan dalam melindungi Laut Raja Ampat? Nah, pendidikan itu punya peran penting untuk mencegah hal ini terjadi. Seperti kita generasi muda itu bisa membuat video kampanye seperti itu, ikut komunitas bersih pantai, terus bahkan menyuarakan aspirasi ke pemerintah agar lebih tegas terhadap tambang yang merusak lingkungan seperti itu. Nah, lewat edukasi itu juga dapat membantu lingkungan yang tercemar untuk terus lewat edukasi lingkungan di sekolah atau di kampus. Nah, itu kita bisa menumbuhkan kesadaran sejak dini untuk mencintai dan menjaga alam seperti itu. Langsung aja pertanyaan yang nomor 4. Apa solusi yang menurutmu paling efektif untuk mengurangi dampak negatif dari tambang terhadap lingkungan laut? Kalau menurut saya itu solusi paling efektif itu dengan menghentikan atau memindahkan tambang itu dari kawasan konservasi seperti Raja Ampat itu ke tempat yang lain atau yang lebih cocok untuk dijadikan tempat tambang seperti itu. Nah, selain itu perlu ada pengawasan ketat dari pemerintah dan penerapan hukum yang tegas terhadap perusahaan tambang yang merusak lingkungan. Nah, dan juga edukasi kepada masyarakat juga penting, itu agar mereka tahu hak-haknya dan bisa ikut menjaga lingkungan. Di sisi lain, perlu mengembangkan alternatif ekonomi yang ramah lingkungan seperti ekowisata dan
apa sih namanya, perikanan yang berkelanjutan seperti itu. Jadi kesimpulannya itu kerusakan laut Raja Ampat yang disebabkan oleh penambangan nikel itu sangat mengkhawatirkan karena menyebabkan kerusakan pada kekayaan dan juga keindahan alam. Terus pendidikan juga sangat berperan penting untuk menumbuhkan generasi muda agar bisa menjaga dan melindungi lingkungan melalui edukasi dan juga aksi nyata seperti itu. Oke, terima kasih. Baiklah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.